Au. Halo everyone, selamat kembali lagi bersama gua Ganime di sini. Nah, kalian sadar gak bahwa waktu ke waktu udah tidak terasa aja? Kalau kita sudah melalui pandemi ini hampir 1 tahun dan udah banyak banget penduduk di muka bumi ini yang terjangkit virus ini. Yang dimana virus ini itu ukurannya sangatlah kecil, bahkan kecil daripada semut. Yang jumlahnya sangatlah banyak. Albert Einstein aja pun tidak bisa menghitungnya. Dan jadinya virus ini telah menimbulkan banyak banget nyawa yang telah berjatuhan. Bukan hanya itu, pandemi ini telah mengubah kondisi kehidupan sejarah umat manusia. Yang seharusnya kita dari sejarah berjabat tangan, wajib berjabat tangan. Tetapi sekarang tidak boleh atau dilarang untuk berjabat tangan. Selain itu, semua makhluk hidup juga diwajibkan mengenakan masker ya kan? Agar mencegah virusnya masuk ke dalam tubuh kita. Nah, gue punya beberapa pengalaman bersama masker ini teman-teman. Well, gue akan ceritakan ceritanya. Nah, jadi, lu semua pada pernah nggak kelupaan bahwa lu nggak pakai masker? Apa? Iya, gue sering banget teman-teman. Apalagi saat lu berpergian dan lu lupa pakai masker di saat pandemi ini. Nah, tepat sekali, gue pernah teman-teman. Jadi waktu itu gue pengen ke McD ya kan, buat beli makan malam karena lapar banget gue waktu itu. Dan pada saat itu gue udah di jalan. Tuh gue belum nyadar bahwa gue belum pakai masker. Ya kalian tahu sendiri kan, di tahun 2020 kalau keluar gak pakai masker bakal didenda. Tapi itu tidak akan pernah terjadi ke gue. Setelah gak lama kemudian, gue tiba di McD dan langsung menuju ke tempat parkir buat parkirin motor gue. Lalu gue baru ngenotis dari orang-orang yang ada di McD itu, yaitu masker. Mereka memakai masker dan di sini gue baru nyadar bahwa gue nggak pakai masker. Gue tuh kayak gerombolan bocah SD, lu tahu nggak? Satu pacaran dan lupa jadwal seragamnya gitu. Dan setelah gue mikir kan ya, masker. Jadi keputusan yang ada di kepala gue adalah abaikan saja itu masker. Setelah motor gue udah ke parkir, gue yang saking gobloknya ini langsung mendekati pintu masuknya yang dijaga sama satpam waktu itu. Nah, jadi gue pengen masuk kan buat mesan gitu. Mas, maskernya ada nggak? Nggak ada. Lalu gue cuci tangan kayak orang bodoh. No. Karena setelah cuci tangan itu kan biasanya langsung masuk gitu. Lah, gue cuma di depan McD-nya doang. Gara-gara gue nggak pakai masker, jadi gak diboleh masuk sama pak satpamnya. Mungkin yang ada di pikiran gue sekarang waktu itu. So, pak satpamnya ngomong lagi. Mas, kalau nggak ingin masuk bisa langsung pesan lewat drive-thru ya. Dan ya, gue rugi duit parkir. Ya, setahu gue sih cuma mobil doang yang bisa lewat drive-thru gitu. Karena kan drive-thru, bukan ride-thru. Ah, bodo amat. Gue udah lapar banget. Gue langsung gas pesan di drive-thru. Can I take your order, please? I'll have 2 number 9s, a number 9 large, a number 6 with extra. Dan setelah itu kejadiannya ini semakin parah. Jadi gue waktu itu udah bayar pesanan gue ya kan. Jadi mas, ini burgernya belum siap. Tidak apa-apa kan ya nunggu sebentar ya. Selagi disiapin mas. Gua dari tadi di sini udah 30 menitan. Cuman pengen makan doang susah banget. Jadi mau gak mau gue parkirin motor gue lagi dan nungguin sekitar 10 menit waktu itu. Iya, ini gara-gara gue juga sih dari awal gak pakai masker. Tapi cerita gue yang kedua ini, gue tidak lupa pakai masker saat bepergian. Nah, saat itu gue lagi pengen banget ke rumah teman gue ya. Jadi rumah gue dan rumah teman gue ini tepatnya di kota yang berbeda ya kan. So, gue kudu naik angkot dulu selama berjam-jam buat kesananya. Dan insting gue yang sangat mantap ini gue terapin, yaitu gue malah begadang malam sebelum gue berangkat. Nah, niatnya sih gue bisa tiduran di angkotnya, jadi bisa nge-skip perjalanannya gitu ya kan. Iya, benar, insting gue ini berhasil. Tetapi sesuatu hal yang tidak mengenakan pun terjadi. Gue ketiduran teman-teman. Normal-normal aja tuh. Iya, gue belum selesai jelasin. Jadi kan pada saat setiap kali gue tidur tuh, mulut gue itu tuh berubah kayak air keran gitu. Sampai mana ya gue tadi? Oh iya, jadi saat gue tertidur di angkot itu, gue pakai masker ya kan. So, alhasil seluruh masker gue itu basah kuyup. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Dan seiringnya waktu, itu maskernya sampai kering kembali teman-teman. Lalu setelah itu kan langsung gue copot maskernya. Dan itu baunya, Bau mem. Nah, cerita gue yang ketiga ini masih berhubungan soal masker. Oke, lu semua yang pada di rumah pasti bosan kan dengan semua hal pandemi ini?
Iya, gue juga bosan banget teman-teman. Jadi kan waktu itu gue memutuskan buat ketemuan sama teman lama gue. Sebut saja dia si Adit. Nah, jadi kan gue bersama si Adit ini lagi merencanain mau nongkrong di mana gitu ya kan. So, singkat cerita gue udah nungguin si Adit di tempat nongkrongnya itu. Gue bilangin ke Aditnya bahwa gue berada di ujung pojok kursi. Setelah itu gue tungguin dia selama hampir 15 menit. Dan tiba-tiba ada seseorang yang mendekati gue. Dan gue yakin orang ini bukan si Adit. Masalahnya gue nggak bisa ngeliat jelas mukanya. Karena orang ini pakai masker. Dan juga gue suspicious banget sama penampilannya yang tidak mirip sama si Adit. Gue kan orang introvert ya, suka menyendiri. Nah, waktu itu di daerah gue pada sepi banget, gak ada orang. Yang banyak orang pada di situ semua. Jadi si orang ini tiba-tiba duduk di sebelah gue. Dan di dalam pikiran gue, ini kenapa ada orang yang gak gue kenal main duduk aja di sebelah gue. Lalu orang ini mengeluarkan kalimatnya ke gue. Gimana, Gen? Dan gue bingung mau balas apa. Ini orang juga dari mana tahu nama gue? Sok kenal lagi. Ternyata selama ini dia emang Adit yang gue tungguin. Kamu kena prank. Selamat kamu kena prank. Oh, Adit ya? Gue kira tadi lu bukan Adit, sumpah. Gue ada feeling tadi bahwa lu orang aneh yang sok kenal gitu. Oh iya ya. Dan ya, semua itu adalah ulah dari masker yang nyebelin ini. Gue jadi tidak mengenali wajah teman gue sendiri gara-gara dia pakai masker. Soalnya, gue tuh takut salah nyapa orang gitu. Ya. Dan ini kejadiannya bukan yang pertama kali. Udah sering banget terjadi di sepanjang pandemi ini. Dit, mungkin lu nontonin ini video. Sorry ya, kalau lu gue masukin di animasi absurd gue. Halo penonton gue yang setia dan budiman. Semoga kalian masih semangat untuk menjalani hidup di waktu yang susah ini. Semoga kalian selalu sehat ya. Dengan mematuhi protokol kesehatan selama pandemi ini, gue yakin kita bisa melalui ini bersama-sama. Oke teman-teman, seperti biasa nih, gue pengen bacain cerita pengalaman kalian bersama masker di saat pandemi ini ya. Silahkan komentar di bawah. Oh iya, bagi yang ingin ngajakin gue collab dan kalian udah ngirimin naskahnya ke email gue, sorry nih ya, kalau tidak dibalas, itu karena gue mungkin lagi sibuk banget sama urusan gue sendiri. Sabar ya, nanti gue akan rekamin suaranya. Kalau itu mungkin ya. Dan yang terakhir, jadi nih akhir-akhir setelah bikin ini video, gue kedapetan fan art Ganymede bersama Blogination. Seperti yang gue tampilin di akhir video ini ya. Nah kalau kalian tidak tahu, jadi ceritanya gue bersama Blue itu udah di-ship gitu loh. Di sini cuma karakternya doang ya. Gue juga tanya ke kreator Blue-nya, katanya mereka bakal jadi pasangan yang cocok gitu. Gue juga nggak tahu, banyak aja yang pada suka gue disatuin sama si Blue. Ini kayaknya sih bekas gue diajak collab sama si Blogination soal yang nobar itu deh. Ya udah, ramaikan aja kalau gitu ya kan. #GenBlue. Oke, gue cukupkan sampai sini dulu aja. Tetap kreatif dan semangat berkarya. Gue Ganymede, gue akan akhiri video ini dan akan bertemu kalian di video selanjutnya. And don't forget, have a nice day. Bye.